adik-adik. Nah, gimana nih kabarnya di rumah? Semoga sehat-sehat ya. Semoga papa mamanya juga sehat ya. Nah, sebelum kita memulai, Hausa mau ajak nih nyanyi satu lagu dari Terbit Matahari. Yuk, kita sama-sama nyanyi pakai gerakannya ya adik-adik ya. Yuk yang di rumah bangkit berdiri yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang telah Kau berikan Tuhan. Sekarang kami mau beribadah, Tuhan tolong hadir di tengah-tengah kami. Pimpinlah kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik, yuk sekarang langsung mau sama-sama ajak adik-adik nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Oke, kita sama-sama nyanyi, ikutin gerakannya ya. Tetap Yuk, bangkit berdiri ya. Kasih Yesus Manis dan Indah. Si Yesus Manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus. Jempolnya keluarin. manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Lebih tinggi, takkan teratasi, lebih dalam, takkan terselami, lebih lebar. Putar. Kan terpilih. Oh, oh, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus Manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Lebih tinggi, takkan teratasi, lebih dalam, takkan terselami, lebih lebar, takkan terkelilingi. Oh, oh, kasih Yesus. Siap-siap ya. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Iya, kita kasih tepuk tangan ya buat Tuhan kita. Yeay. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Ya. sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan Buka Hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang baik, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang baik, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang baik, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang baik, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang baik, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang baik, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Nah, sekarang kita sikap doa ya. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami bisa tetap beribadah sekolah minggu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang siapkan hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita saksikan sama-sama ya firman Tuhannya. Yuk duduk yang manis, tenang, dan kita Halo dengarkan adik-adik. Langsung mau tanya nih, siapa yang minggu lalu tahu kita ngerayain apa? Iya, benar, Paskah. Nah, tapi sebelum Paskah, ada yang tahu gak pas hari Jumat itu diperingati sebagai hari apa? Iya, Jumat lalu itu diperingati sebagai Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa-dosa kita. Nah, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Nah, itu diperingati sebagai
hari Paskah. Nah, hari ini langsung mau cerita tentang Tuhan Yesus. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipatkan tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita mau ngomong sama Tuhan Yesus. Sikap yang baik ya. Ikutin langsung ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama di tempat kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami walaupun di rumah tapi tetap bisa mendengar firman Tuhan dan kami bisa mengerti apa yang harus kami ketahui. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, coba lihat gambar ini. Siapa yang tahu nih gambar apa? Iya, benar. Ini gambar Tuhan Yesus sama murid-murid yang lagi makan malam. Ini adalah perjamuan terakhir mereka sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Saat mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti. Dia ambil rotinya, terus dia mengucapkan berkat buat mereka. Terus dia pecah-pecahin rotinya dan berikan kepada murid-muridnya. Pada saat dia kasih, Tuhan bilang kayak begini ke mereka. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tuhan lalu ngambil gelas minuman, isinya anggur anak-anak. Terus dia mengucap syukur lagi, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah, inilah darahku katanya. Nah, makanya pada saat perjamuan kudus, kita orang-orang dewasa yang sudah dibaptis ataupun sudah disidi, kita itu diberikan roti dan minuman. Itu melambangkan tubuh dan darah Yesus. Nah, sementara mereka sedang makan, ini para pengawal dan imam-imam kepala lagi berkumpul. Mereka mau merencanakan gimana caranya untuk menangkap Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus sama murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku akan bangkit dan mendahului engkau ke Galilea. Tapi dengan percaya diri, Petrus berkata, biarpun semua orang tergoncang imannya, aku tidak akan pernah tergoncang Tuhan. Wah, dia percaya diri sekali ya anak-anak. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus gak diem aja anak-anak. Dia bilang sama Tuhan Yesus, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Wah, dengan percaya diri, Petrus berkata, walaupun dia harus mati, dia gak akan pernah mau menyangkal Tuhan Yesus. Apakah benar? Kita lihat ya kelanjutannya. Wah, lihat dia anak-anak. Tuhan Yesus ditangkap. Lalu dia dicambuk dan diberikan mahkota duri. Petrus dari jauh dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia ngumpet-ngumpet. Dia mau lihat Tuhan Yesus ditangkap, diapain aja. Waduh, dia sedih sekali anak-anak melihat Tuhan Yesus disiksa. Pada saat Petrus berjalan di belakang Tuhan Yesus, kan dia kan lagi ngeliatin tuh. Nah, tiba-tiba dia ketemu sama seorang hamba perempuan. Nah, hamba perempuan tuh tanya kepada Petrus, Petrus,
bukannya kamu kenal ya sama orang itu? Yang ditangkap itu? Tapi Petrus berkata, enggak, aku gak kenal. Siapa dia? Aku gak kenal. Wah, dia berbohong anak-anak. Lalu Petrus jalan lagi. Nah, dia ketemu hamba perempuan yang lain. Perempuan itu tanya juga kepada Petrus, loh, itu bukannya kamu kenal ya? Kamu kan suka pergi bareng dia. Bener kan kamu kenal? Terus Petrus bilang, enggak, aku gak kenal sama orang itu. Terus dia cepet-cepet pergi anak-anak. Wah, dia sudah berbohong lagi. Lalu coba lihat gambar ini. Orang-orang datang menghampiri Petrus. Mereka bertanya kepada Petrus, Petrus, bukankah kamu mengenal orang itu? Kamu kan pengikutnya dia. Tapi sekali lagi Petrus dengan keras berkata, tidak, aku tidak mengenal orang itu. Wah, anak-anak, ternyata Petrus sudah menyangkal bahwa dia mengenal Tuhan 3 kali. Mendengar ayam berkokok, Petrus teringat apa perkataan Yesus di Bukit Zaitun, bahwa sebelum ayam berkokok, Tuhan Yesus pernah bilang bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Wah, ternyata benar yang dikatakan Tuhan Yesus. Petrus teringat hal itu, dia menjadi sangat sedih anak-anak. Dia menangis. Dia menyesal apa yang dia lakukan, karena ia telah berbohong dan ia telah menyangkal Tuhan Yesus. Mendengar ayam berkokok, Petrus teringat apa perkataan Yesus di Bukit Zaitun, bahwa sebelum ayam berkokok, Tuhan Yesus pernah bilang bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Wah, ternyata benar yang dikatakan Tuhan Yesus. Petrus teringat hal itu, dia menjadi sangat sedih anak-anak. Dia menangis. Dia menyesal apa yang dia lakukan, karena ia telah berbohong dan ia telah menyangkal Tuhan Yesus. Setelah itu, lihat deh gambar ini. Ini gambar apa? Ya, ini saat dimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah yang kita peringati sebagai Hari Jumat Agung. Anak-anak, pada hari yang ketiga, ini adalah penampakan kubur Tuhan. Loh, tapi tunggu. Kan biasanya kuburnya itu ditutup ya? Kenapa ini batunya ke sebelah ya? Kebuka ya? Wah, coba kita dengar ya lanjutannya. Wah, lihat. Ternyata Tuhan sudah bangkit. Tuhan menampakkan diri kepada perempuan ini. Perempuan ini namanya adalah Maria Magdalena. Siapa? Iya, Maria Magdalena. Nah, setelah dia ketemu sama Ibu Maria Magdalena, Tuhan Yesus juga menampakkan diri, memperlihatkan bahwa dia bangkit ke murid-muridnya. Sesudah itu, Tuhan Yesus datang ke pantai Danau Tiberias. Saat itu murid-murid sedang berlayar. Nah, dari samping mereka melihat, wah, itu ada Tuhan Yesus. Wah, mereka cepat-cepat. Mereka mau nyamperin Tuhan Yesus. Di pantai, anak-anak, saat sedang sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Jawab Petrus, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku.
Tuhan bertanya lagi kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Kata Petrus kepadanya, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dengan sedih, Petrus berkata, "Tuhan, engkau sangat mengetahui aku. Tuhan tahu bahwa aku mengasihi engkau." Setelah itu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Tuhan, walaupun mengetahui bahwa Petrus sudah menyangkal Dia 3 kali, sudah berbohong bahwa dia tidak mengenal Tuhan, Tuhan tetap mengasihi Petrus. Tuhan mengampuni kesalahan Petrus. Di pantai anak-anak, saat sedang sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku, Petrus?" Jawab Petrus, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan bertanya lagi kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Kata Petrus kepadanya, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dengan sedih, Petrus berkata, "Tuhan, engkau sangat mengetahui aku. Tuhan tahu bahwa aku mengasihi engkau." Setelah itu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Tuhan, walaupun mengetahui bahwa Petrus sudah menyangkal Dia 3 kali, sudah berbohong bahwa dia tidak mengenal Tuhan, Tuhan tetap mengasihi Petrus. Tuhan mengampuni kesalahan Petrus. Bukan hanya Tuhan mengampuni dosa-dosa Petrus, Tuhan bahkan memberikan Petrus kekuatan, diberikan keberanian untuk melayani Tuhan. Rasul Petrus dikenal sebagai seorang rasul yang berani. Dia seorang rasul yang punya pengaruh besar dalam kekristenan mula-mula. Sejarah dalam Alkitab menyatakan bahwa Petrus adalah pengikut yang setia sampai akhir hayat. Dia dengan berani memberitakan firman Tuhan dan melakukan banyak mujizat-mujizat demi nama Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga mengampuni Petrus, Tuhan juga mengampuni setiap kita anak-anak, mengampuni Lause, mengampuni orang tua, mengampuni anak-anak semua. Walaupun terkadang kita suka nakal, kita suka nggak nurut, kita suka bandel, suka berbohong, suka malas belajar. Nah, bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti Tuhan memberikan keberanian kepada Petrus, Tuhan juga memberikan keberanian kepada kita. Keberanian dan kemampuan untuk bisa belajar dengan baik, supaya kita bisa membantu orang tua, supaya kita bisa membantu teman-teman kita yang lemah, teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, ayat hafalan ini diambil dari Yohanes 21 ayat 19. Ikutin langsung ya. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Wah, gampang ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Ayo, sama tutup mata ya sekarang ya. Kita coba sama-sama ya. Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, "Ikutlah aku."
kasih atas berkat dan bimbingan Tuhan Yesus untuk saya pada hari ini. Saya mau mendoakan Pak Presiden Jokowi dalam mengatasi masalah virus corona ini. Saya juga ingin mendoakan teman-teman sekolah minggu, guru sekolah minggu agar selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yesus, kami berdoa untuk virus coronanya cepat berlalu. Lindungi teman-teman sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu dan juga gereja kami. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Waktu Tuhan
Bian hari ini Bian masih bisa hidup. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Bian masih bisa hidup. Kau masih bisa pelihara. Tuhan, Bian pengen bangsa Indonesia ini virus corona keluar dari sini. Tuhan tolong bikinkan virus corona ini keluar cepat dari sini. Untuk biar bisa normal lagi. Papa mama bisa kerja. Teman-teman sekolah minggu bisa. Teman-teman sekolah minggu bisa gereja lagi. Dan semua teman-temannya Bian, semua yang family, teman semua bisa kerja lagi. Gak kadang-kadang kerja, banyak kan enggak di rumah, di kantor atau di proyek. Terima kasih Tuhan buat segala. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo anak-anak, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa belajar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mau mati di salib dan bangkit untuk menembus dosa kami. Tuhan, ajar kami dari kecil untuk belajar mengasihi Tuhan.
Tuhan, pakai hidup kami supaya selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan tolong berkati kami, lindungi kami. Tuhan, di tengah wabah virus corona, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi udah dengar ya firman Tuhannya tentang apa? Masih ingat tentang siapa? Tentang Iya, Petrus. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, akhirnya jadi apa terakhirnya? Bertobat. Nah, adik-adik, semoga ya setelah adik-adik dengar firman Tuhan, adik-adik jadi ngerti tuh kalau kita harus bertobat, harus juga ikut sama siapa? Masa? Tuhan Yesus. Betul, harus ikut sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang Lause mau ajak nyanyi satu lagu nih Lause. Ya nih, Ya kan? sebelum kita mengakhiri, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Kita bangkit berdiri dulu yuk. Ajak mama papanya juga bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Nah, caranya setiap ada kata jalan, kita harus balik arah ya. Ngerti kan? Oke, Ajak yuk. papa mamanya juga ya. Yuk kita coba. Yuk. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya. Nah, sekolah minggu kita hari ini udah selesai. Semoga adik-adiknya tetap ingat ya Lause ya sama firman Tuhan ya. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, yuk kita sama-sama berdoa ya. Sekarang sikapnya sama sikap doa, tutup tangan dan tutup matanya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini kami sudah bisa memuji Tuhan bersama-sama. Kami juga sudah bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, biarlah kami tetap ingat untuk menjadi anak yang selalu taat sama Tuhan, yang selalu ikut jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, happy Sunday anak-anak. Happy Sunday. Sampai Bye. ketemu, Tuhan Yesus berkati.